kita akan lanjutin lagi bahasan kita tempo hari ya Pak Edi ya, di buku Ya. Komunikasi Korporat yang sebelumnya membahas PR dan Markom. Apa sih bedanya PR dan Markom? Di mana interlinknya? Ya, kemarin Pak Edi juga sempat membahas tentang 4P, kemudian juga bagaimana interaksi medianya, kemudian bagaimana bedanya Ya. advertising dengan public Sinergi relations. ini ya. Ya, silakan Pak Edi. Ya. Sinergi efek ya yang tadi. Ya. Yang tadi Baik, ya, yang di sini betul ya. Bu Ini Mona. ya. 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 Oke. Terima kasih Bu Mona. Jadi mungkin yang sebelumnya ini adalah Pak Edi ngingetin lagi dikit di sini, baru yang berikutnya ya. Kemarin kita sudah di sini ya, tetapi mungkin overview. Gimana Pak Edi? Silakan. Ya. Ya, baik. Overview yang sebelumnya 3 pekan lalu ya, kalau tidak salah kita diskusi soal ini, tetapi pada saat itu kita stop dulu karena waktunya juga terlalu panjang, dan saya pikir ini memang satu tema yang menurut hemat saya ini adalah menarik di dalam implementasi. Itu adalah PR dan Markom ini. Jadi kita sudah bahas sinergi efek antara lain yang sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai sinergi efek. Mungkin di halaman 4 sekilas saja, bisa mundur 1 lembar. Ini kah? Ya, bisa mundur satu lembar. Nah, ini adalah sinergi efek dari PR dan Markom. Di lembar berikut, ini kita langsung aja ke sinergi efek. Kalau ini adalah 4P. Nah, ini adalah sinergi efek. Kenapa PR dan Markom merupakan bagian dari strategis sebuah korporasi, begitu. Jadi kalau ini menjadi sesuatu yang sangat penting, maka yang kita harapkan dalam konteks korporat itu adalah sinergi efek dari PR dan Markom itu kemana? Sinergi efeknya adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan media. Kan begitu. Jadi lebih kuat media. Ya, lebih kuat. Jadi hubungan dengan media ini konteksnya adalah integrated communication. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, cepat saja. Apa integrated communication dalam konteks PR dan Markom? Jadi kalau kita berbicara integrated communication dalam konteks Markom, itu adalah effective advertising. Ya kan? Sedangkan integrated communication dalam konteks PR adalah publicity arrangement, begitu. Jadi effective advertising dan publicity arrangement merupakan sebuah sinergi dalam konteks media relationship yang betul-betul memang harus bisa dibangun. Begitu kira-kira intinya konteks ini. Nah, ini adalah sebetulnya ini adalah gambaran saja bedanya, begitu ya. Jadi ya ini adalah bedanya, tapi ya dalam konteks komunikasi korporat ini dua-duanya sangat penting. Bedanya ini hanya untuk memberikan sebuah peran, posisi dan fungsi saja, di mana kita harus memposisikan Markom, di mana kita harus memposisikan kan begitu. Jadi kalau kita berbicara memposisikan Markom, kita paham bahwa Markom itu berbicara tentang advertising, tentang promosi, itu berbayar, ya kan? Kalau promosi itu berbayar. Kontennya itu bisa kita kontrol sepenuhnya, ya kan? Frekuensinya juga tinggi, begitu. Jadi tergantung untuk supaya nancap di pikiran orang kan harus berulang-ulang, sepertinya supaya gampang ya. Kita melihat televisi, menonton televisi di prime time, ya pasti frekuensi iklan berbagai produk itu tinggi sekali kan begitu. Itu untuk brainwash tanda petik ya, untuk memberikan sebuah penancapan atas sebuah persepsi produk. Oh, kalau sampo saya hanya akan kalau sampo sadar atau tidak sadar mencari sampo, ya kita mungkin mencari sampo produk tertentu begitu. Tapi adanya mungkin produk yang itu ya sudah ambil itu aja saja karena kita ingin kepada merek itu. Tapi kalau kita berbicara PR itu kan free publicity. Nah, tantangan yang paling menarik dari free publicity itu kalau kita berbicara sebuah produk, maka kalau berbicara advertising itu adalah produk, itu adalah sangat bagus menurut kita bicara iklan.
sangat bagus menurut pengiklan kan begitu, ya, produk terbaik. Tapi kalau bicara publicity dalam konteks PR mengenai produk itu adalah mungkin yang harus dibangun persepsinya begitu. Itu bukan bagaimana produk itu mengatakan bahwa ini ada produk dari perusahaan kami, tapi balik layar produk itu yang harus diangkat. Kan begitu. Di balik layar produk itu misalnya produk itu dibuat dari materi bahan apa saja. Berapa tenaga kerja yang terlibat di dalam pengembangan produk itu. Bagaimana inovasinya sehingga produk itu muncul. Lalu berapa besar investasinya. Apakah ini PMDN atau PMA, penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Pabriknya ada di mana. Apakah limbahnya ini limbah yang sudah bisa diolah, apakah limbahnya sudah limbah bisa yang diolah sehingga tidak membahayakan masyarakat misalnya. Itu namanya adalah di balik produk itu, di balik layar produk itu. Nah, itulah yang harus digali begitu kira-kira ya. Kalau berbicara tentang PR. Karena di PR ya, di PR ya. Jadi implikasinya menimbulkan trust ya, trust terhadap produk. Trust. Nilai, ada value. Betul, betul. Nah, kalau tantangan pada praktisi PR itu adalah bagaimana membawa sebuah sebuah produk yang dipromosikan oleh Markom itu bisa diolah dalam konteks publisitas dengan menaikkan public interest. Gitu. Jadi yang kepedulian terhadap lingkungan, misalnya limbah yang sudah terolah sehingga bisa dimanfaatkan, itu adalah public interest. Iya kan? Penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya misalnya ratusan atau ribuan, itu adalah public interest. Kan begitu kan? Nah, itu yang harus bisa diangkat gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Kecerdasan-kecerdasan seperti itulah bagi praktisi PR untuk bisa mengolahnya begitu. Iya. Oke. Saya lanjut. Implikasinya Pak Edi tentang ini berarti juga yang di PR itu bisa ngebahas tentang di balik layar dari produk atau juga di balik layar terkait dengan corporate ya Pak Edi ya, tentang public relations ini bisa Jadi kalau kita berbicara komunikasi korporat begitu, kalau nggak salah di buku kita ada ini. Komunikasi korporat, saya kasih judul supaya mudah saja. Ini di antara dua pengaruh. Jadi ini Thomas Barrett memberikan sebuah gambaran tentang teori corporate communication circle sebetulnya ini ya. Nah, teori corporate circle ini kita bisa lihat di kotak yang elips biru itu adalah elips management, ya kan? Ini adalah lingkaran manajemen begitu. Nah, manajemen itu dalam konteks pembentukan reputasi, dalam konteks pembentukan citra, itu tidak bisa dilepaskan dari tiga hal ini. Marketing, PR, public relation maksud saya, dan human relations. Nah, tiga-tiganya ini ada irisannya, gitu. Nah, kalau kita berbicara marketing, kita sudah bahas di materi ini juga. Basisnya adalah marketing mix yang Kotler itu ada 4P itu. Saya tidak ulangi rinciannya atau penjelasannya. Kita tahu bahwa 4P itu terdiri dari product, price, promotion, and place. Ya, apabila 4P ini sudah disiapkan, dirancang, artinya produk ini siap meluncur, maka masuklah ke pasar, kan begitu. Ya, nah, tetapi itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Dalam konteks komunikasi korporat, ada irisan penting yang tidak akan pernah bisa hilang, yaitu irisannya salah satunya adalah dengan
public relation activities. Apa itu? Kalau kita berbicara marketing mix itu adalah 4P, maka kalau kita berbicara public relation, itu ada corporate PR, reputasi korporat yang tadi Bu Mona sampaikan, lalu ada produk PR, ya kan? Nah, warna merah itu sejalan dengan 4P. Marketing communication dan public relation dalam konteks yang warna merah itu adalah sesuai atau sejalan dengan 4P. Tapi yang biru dalam konteks PR juga ada employee relations dan ada ownership relation. Nah, sekarang kita lihat dulu yang warna merah. Ini konteks yang warna merah itu adalah konteks eksternal communication. Karena kan yang namanya produk itu kan meluncur ke pasar. Ya kan? Yang namanya corporate PR juga membentuk persepsi publik eksternal. Ya kan? Yang namanya produk PR juga membentuk persepsi eksternal. Nah, di irisan itu saya kasih tulisan MI. Apa itu MI? Inilah yang membentuk market influence. Ya, bagaimana pasar itu dipengaruhi begitu, atau publik itu dipengaruhi atas produk yang diluncurkan. Tapi dalam konteks manajemen tidak bisa hanya dua itu. Dalam konteks manajemen juga tidak bisa dilepaskan kekuatan eksternal communication itu juga akan sangat terkait dengan kekuatan internal communication atau internal relation. Ada employee relation, ada ownership relation. Lalu dalam konteks human relation, ya ada personal, kemampuan personal marketing itu adalah kekuatan sumber daya manusia. Dia harus punya kekuatan kompetensi di personal marketing. Dan ketika marketing itu masuk ke pasar atau produk itu ke pasar, juga ada kaitan dengan organization development. Artinya organisasinya harus mendukung begitu. Ya. Nah, personal marketing, organization development juga tidak bisa dilepaskan dari labor relation. Pekerja atau buruh, kan begitu. Karena kan pada akhirnya yang memproduksi produk itu di pabrik, di lapangan, atau di belakang layar kan labor, kan tenaga kerja. Nah, irisan antara employee, ownership, personal marketing, organization development, itu yang disebut dengan HRI, Human Relation Influence. Human Relation Influence. Pak Edi, saya ingin menggali lebih dalam lagi, apakah yang namanya connection ini, gitu ya, ini hanya terkait dengan place, promotion, corporate PR, and product PR. Di sini nih, yang link ini nih antara marketing dan public relations. Kemudian yang human relation, yang public relations dengan human relations adalah employee relations, ownership, product, personal marketing, and organizational development. Apakah hanya di bagian sini atau ini hanyalah mewakili dari sebenarnya interkoneksi antara marketing dengan public relations, baik product price dan lain sebagainya di sini? Ya, Bu Mona. Jadi itu sebetulnya interkoneksi, keterhubungan. Ya, itu keterhubungan
antara 4P dengan corporate PR, dengan produk PR, juga keterhubungan antara employee relation, ownership relation, dengan personal marketing, organization development, dan labor. Jadi, sebetulnya satu sama lain ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, setuju. Tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu ya. Iya, menyatu. Ini adalah satu kekuatan manajemen. Jadi ketika rantai ini putus, gitu kan, maka manajemen itu pincang. Kan begitu kan? Ketika salah satu rantai ini putus, satu lingkaran ini terputus, maka manajemen akan pincang. Betul. Kan begitu kan? Nah, jadi ini adalah satu kekuatan atau satu kesatuan yang satu sama lain terkait. Begitu maksud saya. Nah, hanya memang masing-masing kan punya tugas pokok dan fungsi yang di mana mereka harus fokus. Tetapi seperti halnya kita tahu di dalam sebuah korporasi tidak ada satupun organisasi yang berdiri sendiri. Iya. Ya kan? Terpisah dari yang lain tidak bisa. Semuanya akan terkait. Ya. Nah, ini yang menurut saya satu kesatuan. Analoginya seperti tubuh ya Pak Edi. Analoginya seperti tubuh ya. Semua itu interkoneksi, nggak bisa tuh. Semuanya, mata sendirian nggak bisa. Ya. Jadi atau sebuah orkestra begitu ya. Betul. Sebuah orkestra yang semuanya harus berjalan sesuai dengan irama. Yang dipimpin oleh seorang konduktor gitu ya. Betul. Supaya semuanya bergerak. Betul. Jadi semuanya harus bergerak gitu. Betul. Ya. Nah, jadi catatan saya berikutnya bahwa praktek komunikasi korporat atau PR umumnya dipengaruhi oleh fungsi yang ada dalam organisasi. Tadi yang saya bilang. Jadi dia dipengaruhi oleh marketing, dipengaruhi oleh human relation, dipengaruhi oleh keuangan, dipengaruhi oleh legal and compliance, oleh manajemen risiko, dan sebagainya. Karena semuanya kan harus ada mitigasi yang disiapkan. Ya. Nah, irisan-irisan ini atau fungsi-fungsi itu, tadi yang saya sampaikan, ini melahirkan bidang-bidang spesialisasi yang sesungguhnya bisa disebut dalam konteks keilmuan ya. Derivatif dari PR atau derivatif dari komunikasi korporat. Jadi ada organisasi sendiri berupa mungkin investor relation begitu. Satu divisi sendiri investor relation. Tapi sebetulnya adalah derivatif PR gitu kan. Ada regulatory management unit atau dikenal dalam derivatif PR adalah government relation begitu. Ada yang menjadi tema kita adalah public and marketing communication. Nah, semuanya ini derivatif-derivatif Industrial relations, Pak Edi. Ini adalah bagian industrial relation juga derivatif daripada PR. Jadi masih banyak sekali. Betul. Masuk di dalamnya. Ya. Cuma bedanya kalau yang ini di beberapa korporasi ini berada di bawah koordinasi. Hilang Pak Edi suaranya. Halo. Ya. Ya, hilang sedikit. Ya, oke. Di bawah mana? Di bawah mana? Jadi begini, kalau kita berbicara derivatif yang ini di beberapa korporasi berada di bawah koordinasi corporate communication. Iya. Komunikasi korporat dalam konteks organisasi ya. Iya. Tetapi kalau tadi Bu Mona menyinggung di mana posisi industrial relation dalam konteks keilmuan, industrial relation itu juga adalah derivatif PR sebetulnya, ya kan? Iya. Tetapi dia di semua korporasi kalau berbicara industrial relation, dia berada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia atau di bawah Direktorat Human Capital kalau sekarang namanya ya, banyak berubah Direktorat Sumber Daya Manusia ke Human Capital. Begitu. Ya. Jadi Pak Edi, penempatan itu nantinya menjadi kebijakan dari corporate itu sendiri. Betul.
karena sebelumnya kita juga pernah bahas bahwa perusahaan itu dinamis terus, struktur organisasinya juga mengikuti target, tujuan dan lain sebagainya yang mereka kembangkan terus-menerus. Tetapi dengan gambar dari Theory of Corporate Circle dari Thomas Barrett ini memberikan penjelasan yang peta lah gitu ya. Ini tempatnya di sini nih antara interkoneksi antara marketing, public relations, and human relations ya. Oke. Next atau betul. lanjut? Iya. Baik. Next, saya kira next ya. Next, oke. Next, ini adalah slide terakhir. Di Telkom punya ini sendiri, ini memang di Telkom bagaimana ini maksudnya Pak Edi? Ya. Jadi begini, irisan-irisan ini seperti yang tadi disampaikan, ini sebagai studi banding ya. Contoh begitu di Telkom irisan yang tadi saya sampaikan itu dan kemudian melahirkan bidang spesialisasi yang tadi sebagai bagian dari FATIP PR dalam konteks keilmuan ya. Investor relation itu government relation atau management regulatory unit, kemudian public and marketing communication. Itu di bawah koordinasi departemen atau corporate communication atau komunikasi korporat kan begitu ya. Kalau yang marketingnya di bawah apa? Di Telkom. Kalau marketingnya di bawah mana? Kayak ini kan markomnya, tapi kalau divisi marketingnya sendiri itu berada di bawah Direktorat Konsumer. Oke. Ya, Industrial Relation berada di bawah Direktorat Human Capital. Belakangan investor relation juga berada di bawah Direktorat Keuangan. Jadi geser ini beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin sekarang sudah berubah lagi. Jadi sudah berubah lagi. Nggak apa-apa, itu memang dinamikanya seperti itu. Oke ya. Nah, ini coba kita lihat sekarang the structure of corporate communication. Ini masih kita ambil dari 3 koneksi tadi. Koneksi tadi. Jadi, kalau kita berbicara the structure, maka kan ada 2. Yang pertama adalah internal communication, dan yang kedua adalah external communication. Polanya kan seperti itu. Kalau kita berbicara internal communication, maka di dalamnya ada human relation seperti yang tadi, dan juga ada public relation. Ya, kemudian di external communication masih ada public relation, masih ada marketing communication. Marketing communication ada turunannya lagi, promotion dan advertising. Dia membaginya seperti itu. Jadi kalau promotion itu adalah direct marketing itu direct marketing. Kemudian kalau advertising atau iklan kita paham sekali itu. Nah, POS itu apa Pak Edi? POS itu apa? Iya. POS di bawah promotion. POS di bawah promotion ini apa POS? Di bawah promotion ya. Apa ini? Ini adalah POS itu ini saya juga jadi lupa ya. Tapi ini adalah bagian dari promotion ya. POS ini bagian bukan dari personal selling. Bukan personal selling. Bukan. Sebentar ya. POS itu ya. Bentar ya, dicek dulu ya. Bukan, tapi ini adalah lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya below the line sebetulnya ya. Oke. Ya. Oke. Ya, oke. Kemudian jadi below the line, direct marketing itu kan lebih kepada below the line. POS itu event ya kelihatannya. Jadi beberapa event yang sifatnya di below the line. Nah, kalau advertising itu lebih kepada above the line ya. Jadi dia
iklan yang semuanya dijadikan acuan begitu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ada catatan di bawahnya adalah apa sih yang kemudian terkait dengan external relation. Itu ada consumer relation, masih bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa berkembang dari PR, ada product marketing PR, ada media relation, ada financial relation, juga ada kebijakan-kebijakan. Dan tentu saja di sini ada krisis manajemen yang sebetulnya kita pernah bahas. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa berdasarkan orientasinya, struktur corporate communication sebetulnya dibagi ke dalam dua fungsi utama yang tadi, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi termasuk dalam fungsi komunikasi internal adalah human relation, termasuk di dalamnya adalah komunikasi eksternal, itu adalah marketing communication. Jadi tidak seperti HR dan Markom, orientasi PR bisa bersifat irisan atau hybrid. Jadi kalau berbicara ini jelas. Jadi kalau Markom ya orientasinya promotion, advertising kan begitu, ya. Tapi kalau orientasi PR itu irisan yang tadi. Jadi irisannya banyak. Jadi dia bisa korporat PR, tapi juga bisa produk PR, kan begitu? Iya. Ya, karena dia harus berperan. Nah, jadi sekarang kan begini, bagaimana reputasi terbentuk? Reputasi terbentuk apabila layanannya excellent atau layanannya bagus, baik sekali. Maka produknya bagus misalnya. Produk yang bagus itu akan berpengaruh terhadap reputasi korporat. Iya. Kan? Jadi produk salah yang satu. Bagus, ya, produk yang bagus itu dibentuk oleh reputasi korporat. Produk yang bagus itu membentuk reputasi korporat. Membentuk reputasi korporat, ya. Betul, ya. Produk yang bagus itu adalah membentuk reputasi korporat. Tetapi apa itu? Reputasi korporat sulit terbentuk apabila produk yang diluncurkan ke publik, ke masyarakat, itu kualitasnya tidak memadai. Tidak baik. Nah, itu akan membangun reputasi korporat yang juga tidak baik. Begitu. Nah, ujungnya apabila produk bagus diterima oleh masyarakat, bagus juga, maka akan tercapai kinerja korporasi yang bagus, yang baik. Pada akhirnya dari semuanya itu kan kinerja korporasi. Jadi kinerja korporasi itu apa bentuknya yang paling gampang adalah pertumbuhan bisnis perusahaan. Pertumbuhan bisnisnya itu adalah year on year selalu tumbuh dibandingkan dengan rata-rata industri misalnya. Jadi kalau rata-rata industrinya tumbuh 7% atau 8% satu digit misalnya karena kompetisi sangat ketat. Jadi kalau salah satu korporat minimal di atas rata-rata industri 1-2%, maka itu adalah sudah sangat bagus kan begitu. Ya, setidak-tidaknya kalau dia sama dengan rata-rata industri, maka itu adalah memang pencapaian yang seharusnya kan gitu. Ya, jadi reputasi korporat itulah yang kemudian akan berbalik kepada karyawan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk insentif, dalam bentuk bonus. Kembali kepada publik apa? Apabila itu TBK, maka akan kembali juga kepada pemegang saham. Atau pemegang saham itu perusahaan publik ya. Pemegang saham kalau itu perusahaan publik, maka kepada pemegang saham yang mereka membeli saham di bursa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk capital gain kan, dan dalam bentuk dividen. Jadi kalau Bu Mona mempunyai sebuah saham, saham dari salah satu perusahaan publik, misalnya PT A begitu, Bu Mona membeli 6 bulan yang lalu,
itu misalnya Rp1.000 saham itu. Dan Bu Mona menunggu saham yang Rp1.000 itu dimonitor setiap saat, dan 6 bulan kemudian harga saham itu menjadi Rp1.500. Maka ketika Bu Mona mempunyai 100.000 lembar saham, Bu Mona akan mendapatkan capital gain Rp500 kan? Berarti kan uang Bu Mona bertambah per lembar saham Rp500 karena sahamnya naik Rp500. Kan begitu? Nah, nanti pada saat rapat umum pemegang saham, pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham, itu harga sahamnya misalnya menjadi 1.600. Maka Bu Mona di samping mendapatkan capital gain yang tadi, nambah lagi capital gainnya, Bu Mona juga akan mendapatkan dividen dari jumlah saham yang Bu Mona miliki. Dividen ini dihitung per lembar saham. Lembar sahamnya dinilai atau mendapatkan nilai berapa atau harganya berapa. Nanti akan dibagi. Itu adalah ending dari sebuah reputasi korporasi. Tetapi sebaliknya, maksud saya, itu hanya akan dicapai apabila kinerja perusahaannya positif, tumbuh, ya. Nah, tetapi apabila sebaliknya, harga sahamnya turun karena misalnya kinerja perusahaannya turun, mungkin masyarakat tidak banyak meminati produk yang diluncurkan atau yang dijual oleh perusahaan itu. Jadi kalau Bu Mona membeli saham 1.000 6 bulan yang lalu, karena kinerja perusahaan terus turun menjadi Rp700, maka Bu Mona akan rugi Rp300. Kan begitu? Bu Mona akan rugi Rp300. Karena rugi, Bu Mona juga mungkin tidak menerima dividen, bisa jadi. Kan begitu. Jadi inilah konteks reputasi terkait dengan kinerja. Nah, itulah yang ditunggu oleh publik dan itulah yang bisa disampaikan dalam konteks public relation. Ketika kinerjanya baik, perusahaan gitu, pemberitaannya juga akan bagus, publisitasnya juga akan bagus. Kenapa publisitasnya akan bagus? Karena pemegang saham berkepentingan. Pemegang saham itu kan masyarakat yang membeli. Ada sisi public interest di situ. Pak Edi, saya mau nambahin ya, Pak Edi, saya mau nambahin ya. Kalau dilihat dari sini, ini yang di sini dan gambar ini sama ya. Ini cuman beda pendekatannya aja ya. Iya kan Pak Edi? Sama beda pendekatan betul. Kalau yang ada di sini, kira-kira kalau dihubungkan sama, konsepnya siapa ya, saya lupa. Tentang reputasi, bahwa reputasi itu adalah melibatkan dengan produk yang bagus. Berarti ini kan produk di sini nih, ya kan? Produk bagus, produk atau jasa yang bagus. Kemudian juga suasana kerja yang bagus, berarti linknya yang ke sini nih, gitu kan? Linknya yang ke sini. Kemudian juga finansial bagus di sini nih, ya kan? Finansial bagus, ownership relation ini berpengaruh, ya kan? Terlihat gitu di kinerja di sini ditampilkan di sini. Kemudian ada punya perasaan positif terhadap perusahaan dibangun oleh public relations ini ya Pak Edi ya, kuat sekali ya. Public relations ini betul. Kan membangun persepsi positif terhadap corporate. Leadership banyak berkaitan sama human relations ya Pak Edi. Public relation, human relation di sini ya kan, leadership. CSR ini lebih banyak di tengahnya ya Pak Edi. Bisa ke kanan, bisa ke kiri ya Pak Edi ya. Bisa hubungannya sama CSR-nya marketing atau human relation. Betul ya Pak Edi. Jadi memang betul sekali. Ngebangun reputasi perusahaan ini ternyata nggak sederhana ya Pak Edi. Ini adalah kerja kombinasi
tidak hanya produk, tetapi juga produk dikenal, produk juga apa namanya persepsi-persepsi stakeholders juga jadi positif terhadap perusahaan ya. Ya betul, betul. Jadi ini adalah sebuah sinergi yang sangat kuat. Ya, ya. Baik sinergi yang sangat kuat dengan stakeholders begitu. Jadi kalau kita berbicara stakeholders, maka terkait dengan semuanya. Ya, saya kira itu ya Bu Mona yang bisa didiskusikan atau dibagikan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Sangat menarik Pak Edi, yang gambaran tadi Thomas Barrett itu keren banget, memperkaya, terutama kalau di dalam buku Komunikasi Korporat bab 2 gitu ya, yang memetakan tentang teori-teori apa saja yang membangun komunikasi korporat atau dalam konteks ini PR begitu ya. Kita sudahi dulu ya Pak Edi ya. Ini sangat mencerahkan, ringan, crispy, dan menarik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mari, salam.